1, 2, 3, come on. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar IPS ya. Silakan buka buku kalian halaman 69. Halaman 69 kita belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya di video sebelumnya bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dua cara. Yang pertama adalah perlawanan ataupun pertempuran ya, atau peperangan yang dihadapi. Yang kedua adalah dengan jalur diplomasi atau jalur perundingan. Nah, kalau yang tentang perang kemarin sudah ya, 5 daerah yang melakukan perlawanan dengan cara bertempur ya, atau harus melewati tumpah darah dulu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang alternatif atau jalan kedua untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu melalui diplomasi. Nah, maksud dari kata diplomasi ini adalah perundingan. Kita akan mempelajari tentang perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian itu ada 5 ya, ada 5 perundingan yang dihadapi ataupun yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, mari kita ulas, kita ulik semuanya ya. Kita masuk ke materi kita halaman 69, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Oke, mari kita cek. Di halaman 69 yang pertama itu adalah melalui perundingan Linggarjati ya. Kita lihat di sana dijelaskan bahwa dilakukan di Linggarjati ya, di daerah Jawa Barat. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian itu sudah jelas ya, di sana di mana dari delegasi atau dari pemerintahan Indonesia itu dipimpin oleh Sultan Syair. Kemudian kalau dari sisi Belanda itu dipimpin oleh Profesor William Sermerhort ya. Kemudian sebagai penemengahnya adalah dari negara Inggris, yaitu Lord Killerand ya. Nah, kita lihat hasil dari perundingan dari Linggarjati ini yang dilakukan pada tahun 10 November 46 ya, 1946 ya. Kita lihat hasil dari perundingannya adalah yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa dan Madura secara de facto. Dan yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, itu adalah sebutan negara Indonesia yang pertama kali, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Nah, dan kita lihat di sana juga diterangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 1947 Belanda menyatakan tidak terikat dengan hasil perundingan tersebut ya, dan melakukan agresi militer pertama menyerang kota-kota besar di daerah Jawa dan Sumatera. Kemudian agresi militer ini mendatangkan kecaman keras dari negara-negara dunia karena sebelumnya melakukan perundingan kerjasama, tiba-tiba Belanda melanggar ya berhasil perundingan tersebut sehingga akhirnya dikecam oleh negara-negara dunia. Oke.
Itulah untuk perundingan yang pertama. Kita masuk ke perundingan yang kedua. Oke, kita masuk yang kedua, perundingan Renville. Nah, kalau untuk perundingan Renville itu terjadi setelah agresi militer pertama dari Belanda selesai, ya. Sehingga Dewan Keamanan PBB, tahu kan PBB artinya Persatuan Bangsa-Bangsa, membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947, ya, di mana komisi ini beranggotakan Australia yang dipilih oleh Indonesia, kemudian Belgia yang dipilih oleh Belanda. Nah, KTN ini atau Komisi Tiga Negara ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda, ya. Dari hasil penyelesaian sengketa ini diperolehlah ataupun dilakukanlah adanya perundingan Renville, ya, di mana perundingan ini dilakukan di atas kapal Amerika yang bernama USS Renville, ya. Kalian bisa lihat fotonya ada di halaman 70 di buku kalian, ya. Kemudian perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dengan hasil yaitu yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal. Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jajak pendapat. Yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong itu maksudnya adalah daerah di belakang garis Panmuk, ya, itu dia. Itu untuk perundingan Renville, ya, dengan hasilnya. Untuk lebih lengkapnya itu ada di buku kalian itu tentang perjanjian Renville ini ada di paragraf yang ketiga, ya, halaman 70. Nah, yang ketiga adalah perundingan Romroyen. Nah, di mana perundingan ini, ya, diambil dari nama ketua dari masing-masing negara yang berunding, ya, yaitu dari Indonesia dengan nama Mr. Muhammad Rom. Kemudian kalau dari Belanda Dr. J.J. van Rooyen, ya. Makanya jadinya perundingan Romroyen. Nah, itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Ya, dengan hasilnya yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Nah, di mana, ya, selain itu juga Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jogja dengan pasukan Belanda ditarik dari Jogja, ya. Sehingga pendudukan Belanda atas Jogja pun berakhir pada saat perundingan Romroyen ini. Nah, ternyata dari 3 yang sudah kita bahas perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan, seperti yang Ibu bilang, walaupun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata masih dibayang-bayangi oleh negara sekutu, ya. Makanya ada 5 nanti yang akan kita pelajari kan perundingannya, baru 3 yang kita pelajari perundingannya.
di mana semuanya berunding untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ibu harap Ibu cuma mengambil bagian-bagian pentingnya aja yang Ibu sampaikan. Untuk lengkapnya kalian tetap bisa baca di buku kalian dari halaman 69 sampai nanti halaman 72 ya. Yang keempat, Konferensi Inter-Indonesia. Nah, Konferensi Inter-Indonesia ini diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar. Ya, jadi ini persiapannya nih, ya, yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Ya. Dan konferensi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 19 sampai 20 Juli 1949 di Yogyakarta. Dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Hasilnya yang diperoleh adalah yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang disingkat pada zaman dulu ya, merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Itulah hasil dari Konferensi Inter-Indonesia untuk persiapan ke Konferensi Meja Bundar ya. Sekarang kita masuk yang kelima, yang terakhir, yaitu Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar itu dilaksanakan di Den Haag, Belanda ya. Dan tercapailah kesepakatan itu. Konferensi Meja Bundar ini disepakati ya pada tanggal 2 November 1949. Hasilnya ya, kita akan lihat hasil dari Konferensi Meja Bundar ya. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat akan ditunda dalam 1 tahun. Yang ketiga, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Nah, dari hasil Konferensi Meja Bundar ini menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Dari situlah ya dilakukan penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia itu pada tanggal 27 Desember 1949 secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Jadi ada 2 tempat nanti ya yang sudah sebagai tempat untuk naskah kedaulatan ya. Hasil dari penandatanganan ini atau setelah penandatanganan ini, maka pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan lagi ke Jakarta ya. Nah, dengan adanya ini pasukan Belanda pun mulai bertahap untuk meninggalkan Indonesia hingga akhirnya kita benar-benar bebas dari negara sekutu ya. Jadi tidak mudah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi sangat aneh kalau kita sekarang sibuk ya untuk memecah belahkan persatuan kita ya, sedangkan dulu aja para pahlawan kita aja mati-matian untuk tetap menjaga kemerdekaan ini. Yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin melalui perlawanan atau peperangan ya, sampai 5 kota yang kita bahas kemarin ya. Kemudian dilakukan lagi yang namanya perundingan sampai akhirnya benar-benar negara sekutu pergi ya dari Indonesia dan kita benar-benar sudah memiliki kedaulatan itu dan pemerintahan sudah kita pegang dengan sendirinya. Maka dari itu sebagai generasi berikutnya harusnya kita lebih memaknai untuk menjaga kemerdekaan Indonesia ya, bukan malah untuk memecah belahkan diri kita biar mudah untuk
bercerai kembali ya. Sedangkan kita tahu ada sebuah semboyan ataupun kata-kata yang selalu diucapkan ketika mendekati di bulan Agustus atau mendekati kemerdekaan Indonesia yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi maknailah itu ya. Nah, kita sudah mempelajari kan 5 perundingan yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas kamu di rumah ya, kamu mencari informasi tentang agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Silakan kamu cari tentang latar belakang hingga terjadi agresi militer Belanda pertama dan kedua. Kalian cari nanti latar belakang terjadinya ini apa. Kemudian sejarahnya apa aja yang terjadi selama agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua ya. Ini tugas kalian, silakan kalian cari, kalian googling ya. Cari di internet dari sumber manapun silakan. Ibu akan selipkan sebuah video tentang hasil perundingan-perundingan yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan negara sekutu hingga memperoleh kedaulatan untuk Republik Indonesia. Oke, silakan disaksikan ya. Tugasnya dikerjakan dan kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan merdeka.
Come on.